Oke, selamat datang di Jagat Reptil. Salam brotherhood buat semuanya. Oke, sekarang saya mau unboxing lagi. Bukan ikan, bukan ikan yang di belakang saya, bukan. Tetap ke jalur reptil, yaitu ular. Tentunya ular berbisa. Nah, ular ini saya dapat dari teman saya, teman dekat saya, yaitu Arga Kusuma. Itu adalah ular yang bisa diklaim satu-satunya ular yang ada di Indonesia. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Tapi kalau ada teman-teman yang punya, monggo tulis di kolom komentar, dan juga atau enggak japri langsung ya fotonya yang di sana seperti apa. Soalnya menurut info dari teman-teman, ini adalah ular satu-satunya ular yang ada di Indonesia untuk saat ini. Ini adalah ular. Ada yang bisa tebak ini ular apa? Ini saya baru ambil dari stasiun atau ekspedisi. Ada yang bisa tebak ini ular apa? Ular satu-satunya yang ada di Indonesia. Oke, tapi untuk ini saya nggak bisa langsung kasih seperti ular-ular venom yang lainnya, sebab di sini kurang safety, tempatnya kurang safety. Terus cuman ada satu hook aja, nggak ada grab stick. Intinya ini adalah ular yang berbisa dan cuman satu di Indonesia. Saya nggak bisa unboxing seperti tahu bulat, seperti ular yang lain. Aduh, tahu bulatnya berisik. Ya pokoknya nanti tak langsung kasih lihat di sini, di dalam sini. Soalnya benar-benar bahaya ular ini, dan juga hanya satu di Indonesia. Dan juga saya baru pertama kali ini nge-keep puff adder, baru pertama kali ini. Tapi tempat sudah saya sediakan dengan layak. Ada beberapa hiasan lah di dalamnya. Ularnya kayak gini sih. Nanti kita banyak review di di dalam gag saja, mulai dari tempatnya juga. Ya pokoknya unboxing normal lah. Cuman satu juga ini. Oke? Biar bisa hirup udara segar. Soalnya kameramen cuma satu sendiri. Oke, kita langsung ke gags. Oke, langsung kita menuju ke sini aja ya. Kita akan unboxing nih ularnya. Sebab ini ularnya cukup berbahaya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk unboxingnya. Dan juga minim juga di sini untuk peralatannya. Wow. Ada kejadian, ya langsung masuk aja. Woi, dah, tuh ularnya itu. Kita kasih ditutup. Nggak kelihatan ya? Sebentar, kita kunci dulu ini tasnya. Cara tuh, ini adalah puff adder. Sorry sedikit berat. Oh iya, apa tadi? Soalnya loncat ini. Soalnya nggak bisa dia pakai hook, nggak bisa. Minimal harus 2 hooknya. Oke, ini sudah aman, tempat sudah ready. Ini sengaja tak kasih item-item ini. Ini di bawahnya ada water heater, heater buat penghangat loh di bawah ini.
buat penghangat dia, soalnya di Jogja sendiri lagi musim hujan. Kita kasih bunga-bunga pinus, bunga atau biji sih, ini biji pinus lah, sama sedikit moss buat dia biar enak lah. Nih kayak gini, tonton terus lah ini, kayak gini ularnya tuh. Dia kepalanya kotak loh, mirip copperhead tapi lebih gede copperhead, kepalanya lebih lebar tuh. Dan panjangnya ini kurang lebih berapa ya, nggak ada semeter sih ini kayaknya nggak ada semeter, kayaknya 80 sampai 90-an lah kayaknya. Untuk jantan betinanya masih belum tahu. Yang penting ular ini udah aman dulu, dan juga udah safety dari tempatnya, udah dikancing, di atasnya di lock. Oke, nah kayak gini ularnya. Oke, kita langsung bahas ke penjelasan. Nah, oke teman-teman, tadi sedikit ada kejadian miss waktu unboxing, waktu menaruh ular pada tempatnya, karena sayang hooknya cuma satu di sini dan nggak ada grab stick. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan. Nah, ini adalah puff adder. Dia biasa ditemukan di Maroko, di Saudi bagian barat, dan juga di Afrika tentunya. Tapi kecuali kecuali gurun Sahara, di sana nggak ada dia. Karena mungkin terlalu ekstrim ya panasnya ya, sama di hutan hujan. Kenapa? Karena dia juga lebih ke panas sih untuk suhunya. Dan juga dia biasa disebut terestrial, dan kebanyakan terestrial memang. Tapi dia adalah pemanjat yang jago dan perenang yang baik. Seperti kompresor, waktu dia hissing, hebat banget. Nanti tak cobalah kasih take untuk dia hissing, tapi nggak diganggu ya. Dia pasti terganggu lah juga. Oke, ular ini bisa diklaim satu-satunya ular puff adder yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Menurut informasi dari kiper yang pertama dan juga dari beberapa orang temen, cuman sisa satu ini yang ada di Indonesia. Beruntung sekali saya mendapatkannya. Thank you buat Mas Arga juga. Masih Beb Arga, sorry. Dan di sini bahkan dirawat dengan baik dan benar, dan mungkin tempatnya mungkin kurang bagus, besok direhab ulang biar lumayan bagus juga. Untuk dari segi karakternya, ular ini tuh lebih ke seperti kalau Serasma rhodostoma lah. Tapi untuk rhodos kan untuk gigit itu lebih ke jarang. Tapi kalau untuk puff adder ini ya dia nggak ada nggak ada ragunya gitu buat gigit. Tadi waktu saya hook, bang mungkin kepantul dari kaca tadi, teman-teman bisa lihat. Hebat lah pokoknya ular ini. Untuk dari segi kepala ya mungkin hampir sama kayak derik sih kayaknya. Cuman dia nggak punya alis dan juga nggak punya ekor yang derik. Tapi tetap sama-sama ular terestrial, karakternya kayak gitu. Dia bisa loncat waktu dia strike, dan juga desisnya atau hissingnya itu loh mengerikan sebenarnya. Untuk panjang maksimum saya kurang paham ini panjang maksimumnya seberapa, tapi untuk ukuran segini sudah masuk dewasa lah. Udah masuk dewasa. Dan untuk tempatnya juga kayak gini doang.
akan diperbaiki seiring berjalannya waktu, pasti diperbaiki dengan bagus dan baik. Oke teman-teman, dan untuk ular ini sendiri atau semua ular venom, semuanya, bukan untuk ular ini, semuanya ular venom yang ada di Indonesia lah. Teman-teman punya uang buat beli itu ular, tapi belum tentu teman-teman bisa untuk memiliki, karena ular viper itu nggak ada untuk pemula. Bagi saya untuk pemula viper tuh nggak ada. Kalau mau terjun langsung, ya pelajari dulu, mulai dari ular apa yang mau dipelihara. Ada nyamuk lewat, bang aku mau beli insul dong. Ya udah, cari karakternya. Mungkin dia karakter tiap individu beda. Ada yang pakai hook bisa, anteng di hook ada yang di hook nggak bisa. Banyak kok karakter ular, tapi dari mana kita bisa menyikapi ular tersebut. Jadi nggak usah ragu gitu, dalam artian kalau mau pelihara ya udah ayo pelihara venom, tapi dengan batas-batasannya. Nggak harus kita memelihara untuk gagah, memelihara untuk bangga, enggak. Kalau saya justru memelihara viper ini karena satu, kecintaan saya pada reptil, dan yang perawatannya nggak begitu ribet. Kalau untuk retik, bagi saya pribadi untuk saya, retik itu kalau untuk pipisnya, baunya, apalagi untuk session jumbo-jumbo, wah salut sih untuk teman-teman yang pelihara retik Platus python yang sampai 5 meter, sampai apalagi banyak pipisnya itu, bau. Apalagi kalau saya kan udah sibuk nge-YouTube, sibuk jualan ikan, sibuk jualan reptil. Kalau untuk segi kebersihan memang tanggung jawab kita, memang itu. Tapi di saat saya mungkin waktu ngetrip atau pergi ke luar kota, dan di saat itu ular itu pipis di tempat dia punya wadah minum, kan gak enak gitu. Jadi kalau untuk viper kan lebih bisa diminim lah. Oke, untuk viper juga pipis, juga pup, tapi untuk pipisnya nggak begitu bau sebau retik bagi saya. Tapi makanya sampai dari sini saya nggak ada kepikiran untuk pelihara retik, apalagi untuk jumbo-jumbo size-nya. Kalau untuk kecil ya pasti saya pelihara, terus mungkin agak gedean bisa jual pasti. Tapi untuk venom sendiri di sini saya lebih gimana ya? Sebenarnya semua orang tuh boleh kok melihara viper, boleh kok memelihara ular-ular berbisa, asal tahu batasannya. Ini anaknya siapa sih pakai motor geledekan? Pokoknya semua boleh kok, entah itu anak SMA lah minimal. Untuk SMP pasti emosionalnya masih gemes, pengen memegang. Maaf ya, anak tetangga gemes banget juga, rame gitu. Jadi untuk anak-anak yang teman-teman lah, anak-anak lah bisa dikatakan anak-anak, ayolah kita untuk pelihara ular-ular berbisa, safety tool dulu lah. Soalnya kegigit itu oke. Ular insul harganya ratusan ribu. Dia punya gigit, kau kegigit, kau masuk rumah sakit, banyak bos, pengeluarannya bos. Bang, sampean melarang orang melihara venom kok sampean memelihara sendiri, bahkan sampai jualan. Enggak, maaf, saya enggak melarang. Tapi saya lebih mengantisipasi untuk bocah-bocah yang masih di bawah umur, yang egoisnya nggak bisa ditekan, nggak bisa di call down, yang pengennya hanya megang, pengen gagah, pengen bangga. Oh, saya ini loh memegang ular berbisa di tangan. Saya juga ngalami hal seperti itu dulu waktu saya masih bocah. Saya juga ngalami, tapi bukan untuk viper ya, bukan untuk viper. Kalau king cobra sama cobra ya dulu udah makanan sehari-hari, udah apa sih, udah kegiatan saya, mata pencarian saya. Nah, karena berhubung saya sudah stop untuk main king cobra atau berkutik di bagian king cobra,
saya beralih ke viper. Oke? Ya mungkin teman-teman sudah cukup ya, ular ini nggak banyak di Indonesia, dan untuk turun ke Indonesia kurang tahu kapan lagi. Jadi teman-teman kalau seumpama pengen ular ini, kalian terutama harus nabung dulu, harus safety tool dulu, harus siap semuanya, dan juga harus bertanggung jawab. Pokoknya kandang safety, segala kemauan, keperluan si ular, kebutuhan si ular, biar ular nyaman seperti apa, care sheet seperti apa, pokoknya disediakan semuanya lah. Oke? Mungkin cukup ya pembahasan dari, bukan pembahasan sih, lebih ke cerita-cerita aja sih, soalnya ularnya juga jarang di Indonesia. Mungkin kalau untuk pembahasan, karena saya juga belum begitu paham sama puff adder, saya cuman mengetahui ya ular ini viper, ular ini beranak, dan ular ini terestrial, hanya sebatas itu saja, tapi untuk ke dalam-dalamnya belum. Mungkin besok akan dibahas. Oke, sembari saya belajar mengenal ular ini, saya besok mungkin akan bawakan konten khusus ini ular untuk semuanya. Oke, mungkin cukup jumpa kali ini sama Jagat Reptil. Dan oke teman-teman, tadi kan udah ngomong, ini kan saya ngeklaim, bisa diklaim bahwa ini adalah ular satu-satunya di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang punya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya Jagat Reptil, undur diri, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu.